pagi. Saya sapa dulu, ada Pak Usor, selamat bergabung. Di hari ini tanggal 29 Agustus 2023, di hari Selasa, saya akan bahas beberapa major pair dan juga cross pair ya. Di sini tadi saya ada perhatiin adanya agenda news di sepekan ini, yaitu di hari Jumat tanggal 1 adanya news NVP ya, tanggal 1 September di sini di jam setengah 8 malam, non-farm payrolls, lalu ada Kanada ya, GDP, lalu di tanggal satu hari sebelumnya yaitu di setengah 8 ada ini initial job claim, PCE ya, ada. Lalu di tanggal hari ini juga tanggal 29 ya, tanggal 29 hari ini adanya House Price Index, lalu ada CB Consumer Confidence. Di esok harinya di tanggal 30 Amerika Serikat ada GDP ya, ada GDP Growth Rate yang kedua ya. Jadi ada beberapa agenda news untuk sepekan ini. Jadi saya perhatiin beberapa major pair di Euro USD contohnya masih sideways ya. Ini di time frame H1 masih sideways. Di sini masih sideways. Semalam saya nge-sell tetapi kena stop loss ya. Nampak saya ngikutin trennya di H4 ke H1. Waktu itu harga kembali ke area supply di sini. Saya coba nge-sell target ke low di bawah sana, tetapi masih mau naik lagi ataupun masih sideways. Lalu saya perhatiin juga di gold lagi naik-naiknya ya. Dari kemarin di tanggal 21, 22 Agustus ada kenaikan, nampak jelas banget. Kemarin ini di saat ada news ya, di tanggal 23 Agustus nge-breakout, ini ada pullback ya. Retest ke area yang sebelumnya yang di harga 1904, ini adalah zona supply yang menjadi zona demand. Lalu udah ada kenaikan ya. Ada kenaikan. Jadi bagi teman-teman kalau ada yang nge-buy untuk di gold saat ini udah mesti amankan posisi karena ini berdekatan ke udah di zona supply yang di harga 1930 atau 1925. Jika kalau mampu nge-breakout maka ada potensi ngejar ke 1943 atau 1944. Ya. Di sini tadi semalam ya adanya pergerakan sideways juga, yaitu di sini. Di sini ada sideways. Ini udah nge-breakout ke atas, retest, lalu ada melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi beberapa major pair semuanya pada sideways ya. Ini adalah yang tanggal semalam di tanggal 28, sini dari sesi Asia jam 6 sampai ke jam 8 ya. Di sini pergerakannya yaitu di sini-sini aja. Lalu pas di jam 8 malam, setengah 9 tepatnya ada penurunan sedikit, ambil liquidity ya. Di sini ada equal low, terambil liquidity lalu naik ngejar ke high sebelumnya yaitu di harga 1923. Nah, untuk saat ini untuk beberapa major pair coba saya liatin dulu untuk DXY. Sebentar. Ini ada Bu Tanti, selamat bergabung. Oke, jadi tadi ada beberapa agenda news di DX dolar ya. Nah, untuk dolar ataupun kodenya di TradingView yaitu DXY, di sini trennya lagi penurunan ya, lagi penurunan. Apakah nanti beberapa agenda news tersebut akan membuat sentimen negatif untuk dolarnya sendiri? Nanti tergantung pas saat newsnya itu muncul ya. Nampak saat ini equal high yang di sini udah terambil liquidity-nya. Di sini harga saat ini ke 104 ataupun zona supply di daily. Nampak di sini adalah lower low daily, ini adalah swing low high daily sebelumnya. Selagi
harga masih di sini, kemungkinan bisa jadi ada kembali penurunannya mengejar low daily sebelumnya. Nah, jika kalau nge-breakout, maka ada potensi mengisi imbalance yang di atas sini. Ini adalah perspektif di dolar ataupun DXY ya. Jadi masih kalau saya lihat kemungkinan bisa jadi ada penurunan. Saya pindah cek di time frame H4, di time frame H4 nampak jelas di tanggal hari Jumat ya, tanggal 25 sempat sideways, beberapa kali mondar-mandir di sini. Jadi beberapa major pair juga jadinya sideways. Nah, kita cek juga yang di Euro USD kemungkinan gimana. Nah, dari daily aja. Di daily ya, di sini adalah negatif korelasi dengan DXY ya. Di sini adalah equal low. Ini adalah swing high low daily, ini adalah swing high daily. Nampak kemarin ada kenaikan, lalu ini ada koreksi, lalu tertahan ya. Nampak ini udah ada mulai rebound naik ya. Nah, di time frame H4 sendiri gimana? Di zona supply yang terdekat yang kemarin di sini ada nampak penurunan, tetapi gagal nge-breakout swing low yang di time frame H4, malah ada kenaikan. Saat ini yang terdekat kemungkinan bisa jadi akan naik ke zona supply, yaitu di harga sekitaran 1.08 sekian. Ini entrian saya semalam yang kena stop loss, saya sembunyiin dulu. Nah, di time frame H4 sendiri, jika ada koreksi dulu, ya nanti bisa cari peluang intraday trade, yaitu target ke low sebelumnya. Ini untuk intraday. Nah, tetapi jika kalau untuk DXY-nya melemah, otomatis untuk Euro USD-nya sendiri kemungkinan akan naik ya. Tergantung nanti di area sini, jika kalau mampu nge-breakout, ada retest kembali ke bawah, ini bisa jadi peluang entrian swing trade ya. Karena berhubung udah cukup terlampau rendah koreksinya ya untuk Euro USD. Targetnya yaitu ke area atas ini. Ini untuk Euro USD, tergantung nanti respon pasarnya, yaitu di area supply di 1.08 sekian. Jika kalau reject bisa entrian sell, target ke 1.07.600-an. Ya, ini kalau nge-breakout ke atas baru cari peluang entrian buy. Saya coba cariin di GBP USD gimana. Untuk major pair GBP USD ya, nampak ya, ini juga ada kenaikan. Kita cek aja dari daily. Nah, di daily oke. Di daily lupanya di sini adanya zona demand ya. Di sini ada zona demand. Nampak harga kemarin yang di tanggal 14 Juli ada nge-breakout membuat swing high. High ini lebih tinggi dari high sebelumnya. Ini ada koreksi. Imbalance ini udah semua terisi. Nah, jika kalau close candle daily-nya di hari Selasa ini begini, valid ya, kemungkinan bisa cari peluang entrian buy. Nah, tetapi berhubung di time frame H4-nya ataupun di time frame H4 ke bawah, trennya lagi penurunan ya. Ini adalah koreksi. Ini kemarin saya nge-buy kena stop loss ya di time frame rendah. Oke. Nah, kalau saya saat ini kalau mau nge-buy selalu lebar ya stop loss-nya, kurang lebih sekitaran berapa pip ini? Hampir 100-an lebih. Nah, saya akan menunggu. Jika kalau naik aja, biarin market akan breakout. Jika kalau mampu nge-breakout zona supply yang ini ya di harga 1.27.160-an, di sana bisa cari peluang entrian. Tetapi kalau mampu nge-breakout, ada koreksi, saya akan mencari swing trade seperti Euro USD tadi, yaitu ke high daily. Tetapi kalau misalnya tertahan di area sini, ini untuk entrian intraday. Jadi berhubung di hari ini di tanggal 29 udah akhir bulan Agustus, jadi beberapa pergerakan market
lada sideways ya, karena udah mau menjelang penutupan akhir bulan ya, yaitu close candle di monthly, close candle di monthly. Ini untuk GBP USD, saya akan biarin dulu market koreksi dulu agak dalam ke atas ini, cari peluang entryan sell. Lalu saya semalam entryan GBP Australian Dollar juga kena stop loss. Ya, di sini saya kena stop loss, saya biarin. Kemungkinan untuk GBP Australian Dollar saat ini jadinya sideways ya. Ini untuk GBP Australian Dollar. Ini target TP saya yang pertama, tetapi gagal ya. Nampak harga sempat naik sedikit lalu ada penurunan. Kemungkinan bisa jadi untuk GBP Australian Dollar kemungkinan mau koreksi lebih dalam dulu baru ada kenaikan. Tergantung nanti beberapa zona, contohnya di sini di 1.95 ataupun di bawah sini juga bisa. Baru cari peluang entryan buy untuk swing trade, karena GBP Australian Dollar sendiri ini trennya lagi tren bullish ataupun kenaikan. Nampak di sini udah terbentuk high yang baru. Ini saat ini lagi perlu turun koreksi. Saya coba lihat beberapa major pair lagi, contohnya di USD Jepang Yen ya, USD Jepang Yen. Nah, untuk USD Jepang Yen sendiri ini trennya kenaikan ya. Tetapi saat ini udah sampai ke zona supply di weekly ya tepatnya, yaitu di harga 1946 ataupun 145.900. Nampak jelas kemarin adanya kenaikan, lalu turun koreksi, ada melanjutkan kenaikan lagi, lalu mengambil liquidity, tertahan di zona demand. Nah, ini lalu ada kejar ke high sebelumnya, yaitu di harga 146.500-an. Nah, dari candle time frame H4 sekarang ini, dari beberapa candle time frame H4 ini udah nampak lagi sideways, karena ada beberapa agenda news ya di yang tadi saya bukain, yaitu di Daily FX ya. Ada beberapa agenda news di USD. Nah, kemungkinan bisa jadi antara sideways dulu nge-breakout ke atas, melanjutkan tren kenaikannya, ataupun turun koreksi lebih dalam sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi, kalau untuk USD Jepang Yen, bagi teman-teman, jika kalau ada yang nge-buy, misalnya di bawah sini nge-buy, ataupun di sini, pastiin udah amankan posisi. Nah, kalau saat ini, kalau untuk nge-buy, saya rasa agak riskan ya, karena harga USD Jepang Yen saat ini udah di harga tingginya. Selalu seperti teori, ada Pak Bu Goldes, ada Pak Jaidan, Pak Jeta, semua bergabung. Nah, untuk teori seperti biasa, belilah di harga rendah, yang seperti ini, jualah di harga tinggi. Nah, saat ini tetapi USD Jepang Yen-nya lagi tren kenaikan, jadi kalau mau menjual, pastiin pakai resiko yang kecil dan juga target jangan terlalu jauh karena trennya lagi kenaikan. Bisa jadi cari peluang entry sell untuk koreksinya. Ini untuk USD Jepang Yen. Lalu saya coba lihatkan lagi untuk Australian Dollar ya, untuk major pair AUD USD. Nah, untuk AUD USD nampak ini udah sideways ya, udah naik Pak, sideways di time frame 4. Kita cek aja di daily gimana. Di daily saat ini nampak liquidity yang low yang di sini udah terambil. Nah, di sini terbentuk low yang lebih rendah ya. Low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Kemungkinan bisa jadi ini ada zona supply yang sebelumnya di sini. Ini adalah demand time frame besar, ya, apa saja. Karena di sini udah terbentuk low yang lebih rendah. Di Australian Dollar menurut saya masih tren penurunan ya, nampak ini tren penurunan. Dari sini ada penurunan. Oke, kalau dilihat di sini udah terbentuk low yang lebih rendah. Kemungkinan saat ini mau naik koreksi dulu antara di sini ataupun di sini, bisa cari peluang entryan sell, target yaitu ke low sebelumnya di sini.
Nah, jika kalau mampu nge-breakout low yang sebelumnya di harga 0.6 sekian, sebentar. Saya hapus dulu biar oke. Nah, jika kalau mampu nge-breakout low sebelumnya di 0.63600-an, maka ada potensi ngejar ke low sebelumnya lagi, yaitu di harga 0.662.700-an. Ini adalah low setelah yaitu low setelah yang ini 0.63.500-an. Ini untuk Australian dollar. Nah, kita cek lagi di time frame 4. Jadi kalau mau entryan buy untuk koreksi saat ini lagi sideways, bisa jadi ambil counter trend dengan resiko yang kecil aja, dengan stop loss yang kecil. Targetnya juga jangan terlalu jauh. Target bisa di sini karena ini adalah swing high yang juga yang sebelumnya ataupun ke sini. Ini untuk Australian dollar. Lalu saya coba perhatiin beberapa cross pair seperti JPY ya. Nah, untuk JAD/JPY sendiri gimana? Kemungkinan ini lagi time frame rendahnya lagi kenaikan ya. Ini time frame rendahnya lagi kenaikan mau mengisi imbalan di sini. Apakah karena hari Jumat adanya news Kanada ya, bisa jadi adanya kenaikan ngejar ke swing high yang sebelumnya yaitu di harga 190.200-an. Saya coba cek di JPY Basket ya. Nah, untuk JPY Basket sendiri nampak ya kemarin ini ada penurunan, sempat koreksi naik ya. Ini adalah koreksi naik. Koreksi naik. Lalu kemungkinan bisa jadi akan turun lagi. Jadi JPY Basket lagi benar-benar turun. Jadi seperti USD Jepang Yen tadi kemungkinan bisa akan melanjutkan tren kenaikannya dan juga untuk CAD JPY bisa jadi akan melanjutkan kenaikannya juga, yaitu ngejar ke high sebelumnya di harga 109. Lalu saya ada trade Canada Swiss franc ya. Semalam saya entry buy, saya tunjukin CAD CHF. Nah, di sini saya ambilnya counter trend karena harga udah beberapa kali tertahan di zona support di sini dengan stop loss yang di bawah zona support. Target yaitu ngejar ke high sebelumnya. Ini adalah target paling jauhnya. Nah, untuk konfirmasinya apa? Nampak kemarin di tanggal 21 Juli ya, nampak di sini nge-breakout. Lalu harga retest kembali ke zona di sini, lalu ada kenaikan. Di sini ada nampak pergerakan kenaikan. Nah, harga sempat turun lagi koreksi mengetes zona support yang di sini di area sini yaitu di tanggal 24 ada nge-breakout sedikit membentuk high yang lebih tinggi. High ini lebih tinggi dari high sebelumnya. Harga koreksi lagi, saya pindah ke time frame H1. Nah, saya entry buy. Saya entry buy ya, entry buy di bawah sini dengan stop loss di bawah zona support ini. Untuk target terdekat yaitu di harga 0.65.280 karena ini harga dekat kali ke high sebelumnya. Nah, jika kalau ada kenaikan, nanti saya akan close partial, set BOP, biarin market nentuin. Jika kalau mampu nge-breakout, ya beberapa zona di atas ini, maka ada potensi ngejar ke swing high di H4, yaitu di harga 0.66 sekian. Ini untuk Canada Swiss franc ya. Jadi ada newsnya Kanada, kemungkinan bisa jadi CAD-nya jika kalau sentimen positif untuk di market ya, untuk di pasar, maka kemungkinan Canada Swiss franc-nya akan menguat. Lalu saya coba liatin untuk kripto gimana. Untuk Bitcoin sendiri juga sama ya. Beberapa major pair dan juga kripto lagi sideways. Ini di time frame H4 beberapa candle dari sejak di tanggal 18 Agustus sampai saat ini udah kurang lebih 10-11 hari masih sideways di mondar-mandir di sini karena mau menunggu news NPP dan juga beberapa news yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk Bitcoin sendiri ya nampak kemarin harga
naik sampai ke atas ini ke high sebelumnya, sempat mondar-mandir sideways ya, di sini sideways-nya. Lalu nampak di sini nge-breakout, retest, lalu penurunan. Penurunan ini kenapa? Karena mau fill imbalance di sini. Ya, apakah nanti mampu harga kembali lagi ke harga 24.800? Jika kalau tertahan di zona ini bisa jadi akan melanjutkan kenaikannya lagi. Tetapi jika kalau zona ini terbreakout, ya maka akan potensi fill imbalance yang di bawah sini, yaitu di harga 22 ribuan sampai ke 23.000. Untuk Bitcoin sendiri di time frame besarnya ataupun daily-nya, perspektif saya masih tren kenaikan. Nah, maaf, ada yang datang. Ini ada Pak Wandoyo, selamat bergabung. Oke. Untuk Bitcoin sendiri, kripto ya. Di sini Bitcoin ini adalah induknya dari kripto. Nah, untuk Bitcoin sendiri kita cek aja dari tanggal 12 November sampai ke 13 Juli ataupun 14 Juli. Di sini ada terbentuk tren kenaikan ya. Di sini adalah high-high sebelumnya. Nah, nampak saat ini lagi sideways, bisa jadi nanti turun sedikit lalu ada kenaikannya, ataupun turun fill imbalance, ataupun mau koreksi lebih dalam baru ada melanjutkan tren kenaikannya sendiri. Ini untuk Bitcoin ya. Lalu saya coba cek beberapa cross pair lagi, contohnya di GBP Jepang Yen ya. Nah, untuk GBP Jepang Yen-nya sendiri trennya benar-benar strong banget ya. Nah, lagi trennya kenaikan. Jadi kalau untuk win rate yang besar, untuk mau mencari analisa win rate yang besar, sebenarnya kalau trend daily-nya lagi kenaikan, tinggal cari peluang entry and buy di lower time frame-nya aja. Karena biasanya lower time frame-nya jika kalau udah konfirmasi buy, otomatis bisa jadi akan mengikuti tren besarnya. Contohnya di sini nampak ini ada penurunan, tertahan di sini, lalu udah melanjutkan tren kenaikannya. Nah, apakah nanti ini udah mulai nge-breakout ya? Di sini adalah zona supply kecil ya di time frame H1. Pindah ke time frame H1. Nah, jika kalau mampu nge-breakout, maka ada potensi fill imbalance ataupun ngejar di zona supply 185.700-an. Nah, tetapi kalau reject ya bisa jadi retest ya. Di sini mau retest lagi ke bawah sini. Tapi kalau misalnya ada langsung kenaikan, ya ikutin tren besarnya di daily ya. Untuk GBP Jepang Yen, saya coba lihat di
beberapa cross pair lagi ya. Oh ya, saya mau cek di USD Kanada sebentar, ini saya hapus dulu. USD Kanada gimana? USD Kanada di hari Jumat nanti adanya news ya. Nah, USD Kanada saat ini harga kemarin ada penurunan sampai di tanggal 14 Juli ya. Ini adalah zona demand di weekly, lalu ada kenaikan, fill imbalance, tertahan di zona supply di daily. Saat ini lagi sideways. Oke. Kita cek aja di time frame H4 ya, nampak jelas. Ini adalah lagi ranging ataupun sideways ya. Nah, karena berhubung harga saat ini lagi harga tingginya ya, di sini lagi harga tinggi, jadi carilah peluang entry and sell. Antara nanti jika kalau nanti hari Jumat adanya spek ke atas, ambil liquidity dulu, baru cari peluang entry and sell. Entry and sell, stop lossnya disesuaikan. Target 1 yaitu di low sebelumnya di sini adalah high low di time frame rendahnya. Nah, lalu target berikutnya yaitu di bawah sini, yaitu di harga 1.34. Nah, jika kalau membreakout ya, jika kalau mampu nge-breakout, maka ada potensi ngejar ke high sebelumnya, yaitu kemana? Kita cekkan lagi, yaitu ke sini. Di harga 1.38. Ini untuk USD Kanada. Jadi beberapa hari ini, dari hari Senin, ini hari Selasa, masih mondar-mandir ya. Di sini-sini aja. Karena mau menunggu news tersebut. Coba lihat lagi di pair Australian CHF, di mana untuk Australian CHF sendiri trennya ini lagi tren penurunan, tetapi pergerakan market seperti ini kemungkinan bisa jadi akan koreksi naik ya, akan koreksi naik. Kita makinkan aja zona ya. Ini adalah swing low high di weekly ya. Sebentar. Ini adalah low. Nah, kemungkinan bisa jadi ini koreksi naik dulu, baru akan melanjutkan penurunannya. Nah, di sini ada beberapa zona ya, yaitu yang paling terdekat yaitu di harga 0.57200-an. Di sini adanya zona supply, bisa cari intraday sell ya, yaitu di harga tersebut. Jika kalau nge-breakout maka ke sini juga bisa. Jadi ada beberapa zona, kalau saya biasa bantuin dengan pakai tools Fibonacci retracement ya, ataupun retracement itu untuk mencari koreksi. Nah, di sini adalah supply terdekat. Nah, di atas ini adalah di daily ya, yaitu di harga 0.8200-an. Jadi ada beberapa zona di sini. Ini Australian CHF. Jadi kalau mau counter trend entry and buy, kita cek aja di time frame rendahnya. Saya coba pindah ke time frame H4. Nah, di time frame H4 sendiri, nampak di sini udah mulai sedikit nge-breakout. Lalu ya naik, koreksi, ini ada kenaikan, lalu koreksi lagi, tertahan di zona demand di sini. Nah, saat ini lagi udah ke high sebelumnya. Oke. Jika kalau mampu nge-breakout zona high sebelumnya di situ, ya di harga 0.56 sekian, maka ada potensi ngejar ke high di harga 0.57200. Jadi kalau mau counter trend atau intraday, ini tunggu nge-breakout, ada retest baru cari entryan buy. Target jangan terlalu jauh dulu karena daily-nya udah terbentuk low saat ini, kemungkinan hanya kenaikan sebatas koreksi ya, sebatas koreksi, sebelumnya ada penurunan, ikutin trend daily-nya. Oke. Ada Pak atau Bu Kamji, di sini ada Pak Oki sama bergabung. Jadi itu saja beberapa major pair ya yang tadi saya analisakan, yaitu di Euro USD, GBP USD, Kanada Swiss franc saya ambil buy, GBP Australian dollar, gold, ini Australian Kanada saya lupa. Untuk Australian Kanada ini saya udah kena BFP ya, kena BFP. Ini mirip dengan Australian CHF.
Jadi kemungkinan bisa jadi ini mau naik koreksi ya. Nanti baru cari peluang entry sell. Karena di daily-nya lagi tren penurunan ya. Lagi tren penurunan. Nah, nampak di sini udah terbentuk low yang lebih rendah. Low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Ini biarin market koreksi aja, nanti barulah cari peluang entry and sell. Lalu ada Bitcoin juga tadi saya ada analisakan. Ada cross pair seperti CAD JPY, GBP Jepang Yen juga, dan juga ada USD Jepang Yen ya. Oke, silakan Pak Erik. teman-teman. Iya, Pak Usor mau bertanya? Saya ada sell limit di Euro USD. Tolong dicek time frame 15. M15. Ya, 1.081515. Saya ada posisi entry sell di situ. 1.085505 Pak ya. 15. 8515. Ya, 15. Oke, saya coba cek dulu di time frame besarnya ya Pak ya. Nah, di time frame H4 sendiri di tren besar ya ini di time frame H4 ya. Ini lagi tren penurunan ya, tren penurunan. Di sini ada zona supply. Di sini juga ada imbalance ya. Jadi Pak Husornya sell limit di dekat ke area imbalance di sini. Dengan stop loss-nya berapa? Saya coba pakai Fibonacci aja dari swing. Ini adalah swing low high ya. Nampak ini ada penurunan. Koreksi membuat swing low high. Lalu turun membuat low low ya. Low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Berarti kita tarik aja dari low high ke low low. Oke, di situ adalah golden retracement yang Bapak buat ya. Sini. Saya pindah lagi ke time frame M30 aja. Nah, di time frame M30 sendiri, di time frame H4 tadi ada imbalance ya. Di sini ada zona supply kecil ya. Di time frame M30. Saya kasih warna berbeda aja. Pertepatan sell limitnya Bapak di sini. Nah, oke sih, Pak. Oke, Pak. Masih bagus. Di sini ada imbalance, di sini ada equal high ya. Jadi zona supply yang bagus itu yaitu di atas imbalance dan juga equal high. Ini ada equal high kecil di sini. Di sini dia, Pak. Targetnya ke low paling bawah ini ya? Yaitu di sini. 1.06 sekian ya. Nah, berhubung nanti beberapa hari ini ya, beberapa hari kemudian ada news ya. Antara dia spike dulu ke atas, karena kalau kita hilangin zona yang ini, yang paling tinggi ini yaitu di sini Pak, yaitu di harga 1.07 sekian Pak ya. Nah, jadi di sini kalau kita markingkan dari time frame M30 ya, ada beberapa zona Pak. Nah, ini yang 1, 2, ketiga. Karena yang ketiga ini, yang paling atas ini, di bawahnya juga ada imbalance juga Pak. Itu dia. Nah, bisa jadi naik dulu, ataupun koreksi dikit, nah kayak gini, dia bisa seperti ini juga Pak. Iya, ya. Berarti stop loss-nya langsung di lower high-nya ya? Kalau ke besar ya? sana Stop loss-nya masih oke sih. 20 sampai 30 pip masih oke, Pak. Ya, ini di sini masih dapat reward 1:3 ya. Saya coba kasih lebih ini ya, 32 pip gimana. Nah, ini kurang lebih hampir 1:2,6 masih oke sih, Pak. Masih oke ya, Pak ya? Masih oke. Nah, kalau saya biasanya saya pakainya kan metode jarang pakai sell limit, buy limit. Saya biasanya pakai metode entryan instan ya. Saya akan set alert antara di sini. Saya akan set alert di sini supaya apa? Harga jika kalau udah memasukin ke area sini ataupun menyentuh zona ini, saya akan tunggu konfirmasi. Jika kalau udah muncul candle yang ada ekornya panjang, ya ada ekor panjang,
body candle-nya bearish, di situ saya udah mulai entryan sell. Biasanya seperti itu. Kayak gitu, Pak. Ya. Oke. Iya. Jadi ini saya udah set alert di harga 1.08 sekian ya, yaitu zona kedua. Kadangkala market itu nggak sampai ke zona ke atas ini, ataupun kadangkala sampai ke sini langsung udah turun bisa jadi, Pak. Ya, betul Pak. Jadi saya memang pikir ini subjektif sekali sih, karena saya berpikir kalau saya terlalu ke atas nggak kejemput, makanya saya ambil di imbalance pertama. Di sini juga ada zonanya Pak ya sebenarnya ya, di sini. Ya, jadi kan Bapak ambilnya yang paling terdekat, yang paling subjektif ya, dan juga kalau kita cek di tanggal 17 Agustus ya, pas hari kemerdekaan kemarin ya, di sini harga beberapa kali tertahan ya. Ini kita anggap ini zona support ya. Ini kan candle H4 beberapa kali sideways di sini, beberapa kali tertahan. Nampak di sini nge-breakout, retest, turun. Jadi kemungkinan bisa jadi ini retest lagi ke zona yang di sini, ataupun zona yang sebelumnya support yang menjadi resistan, barulah ngedrop lagi, Pak. Masih oke, masih masuk akal, Pak. Masuk akal ya, oke. Iya, yang penting kan yang merah ini, Pak. Kalau gagal ya udah kena stop loss saja. Nanti cari peluang lagi di market yang lain. Nah, contohnya di tadi malam ya, saya ada entryan buy di GBP Australian Dollar di sini ya, kena juga. Nah, jadi ini ada fungsinya kena stop loss. Berarti market ini maunya kemana kan gitu. Berarti artinya dia masih mau sideways. Nampak ya ada kenaikan dikit lalu turun lagi. Jadi ya udahlah, berarti ini gagal. Nah, contohnya di Euro USD sendiri, ya saya semalam ada nge-sell di sini nih. Ada nge-sell, saya tunjukin. Nah, di sini, ya benar. Nah, artinya apa? Ini kena stop loss, artinya market Euro USD ini mau koreksi lebih dalam. Nah, antara di sini kita nanti cari peluang entry sell lagi. Jadi sebenarnya trading itu tidak perlu takut namanya kena stop loss. Selagi ada batasan risiko, menurut saya masih wajar sih. Benar, Pak. Iya. Pak Usar mau Makasih, tanya? Pak Erik. Sama-sama, Pak. Ya. Yang lain mau bertanya, silakan. Ini ada Pak Taufik sama bergabung. Pak Oki, ya silakan Pak. Untuk gold gimana? XAU USD tadi saya udah bahas ya. Saya cek lagi kembali ya. Untuk XAU USD sendiri nampak ya kemarin adanya news yaitu di sini spike dulu ke atas lalu turun lagi, ini ada kenaikan. Nah, ini dari tanggal 24 Agustus sampai ke 25 Agustus ini adalah penurunan fill imbalance. Makanya ini di tanggal 25 Agustus penurunan ini ngetes area sebelumnya. Lalu ada kenaikan. Nah, saat ini udah mendekati ataupun udah di zona supply di harga 1925 di time frame 4. Nah, kita tahu di time frame kemarin ya, yaitu di sini ya, tanggal 27 Juli ini adalah tren penurunan. Nah, saat ini udah mulai adanya kenaikan. Makanya di kemarin di 2-3 minggu yang lalu saya udah share di grup ya, yaitu saya akan jika teman-teman mau investasi ke emas fisik boleh cari nyicil ngebuy. Nah, di sini nampak ini mulai udah nge-breakout, lalu ada koreksi ya, ini koreksi, lalu ada melanjutkan tren kenaikannya. Saat ini lagi tertahan di zona supply, jika kalau mampu nge-breakout zona supply di sini, berikutnya kemana? Yaitu ke sini, di harga 1933. Karena di area tersebut adanya pergerakan harga yang stabil ya, ataupun sideways. Di sinilah adalah zona sebelumnya ataupun zona terdekat. Jadi kalau mampu nge-breakout lagi, retest baru cari peluang buy, target ke 1930-an. Gitu, Pak. Ini untuk di gold. Nah, bisa jadi nanti hari Jumat ya, bisa jadi kebalikannya. Ini plan A ya. Karena USD-nya kalau saya lihat masih tren bisa jadi penurunan. Bisa jadi
di sini gagal. Di sini mondar-mandir ya, masih mondar-mandir di area supply di harga 1920-an. Adanya sentimen positif di dolar otomatis akan membuat dolar untuk emasnya ini akan turun, Pak. Kayak gitu, Pak. Jadi yang penting saran saya di atas ini, harga lagi di atas, janganlah beli. Kalau mau nge-sell belum ada konfirmasi, jadi kalau mau nge-buy tunggu aja breakout, retest buy, ataupun turun koreksi dulu ya, seperti ini. Nampak ini harga mondar-mandir di atas ini ataupun tertahan di zona 1920, sempat koreksi turun lebih dalam ya sampai ke 1904, mengetes zona yang sebelumnya supply menjadi zona demand, lalu ada kenaikan kayak gitu, Pak. Ini untuk pertanyaannya, Pak. Oke, Om. Makasih, Om. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, yang lain mau bertanya silakan. Nanti hasil Pak Erik. Silakan, Pak. Ya. Biasanya konfirmasi Pak Erik ambil di time frame berapa, Pak? Saya kalau di gold, kalau contohnya di gold ya, di gold saya M15 saja, Pak. Karena kita tahu ya, gold itu pergerakannya ini di time frame H1, misalnya kalau mau nge-buy, ini agak lebar stop loss-nya. Contohnya di sini nge-buy, ini kurang lebih 20 sampai 27 30 pip. Nah, kalau di M15 otomatis stop loss-nya pasti akan lebih kecil, Pak. Oh. Ini contohnya di gold ya, di market gold. Nah, ini kan ada zona nih. Ya. Kita nge-buy di sini nih. Ini target, anggaplah di sini ya, di sini nge-buy. Target stop loss-nya ini kurang lebih 30 pip juga ya, 20 sampai 30 pip. Nah, kalau yang kemarin di Euro USD saya nge-sell semalam itu, saya nge-sell yaitu di M30, Pak. Di sini. Oh, iya. Yang di sini. Ini stop loss saya 15 pip ya. Ya. Nampak ya, harga tertahan. Di sini saya di jam 5.30 ini high Asia udah kerambil. Saya pikir udah nggak mungkin ada kenaikan, tetapi di sini masih mondar-mandir sideways ya. Ada penurunan sedikit ya. Nah, di sini tertahan lupanya, tertahan di zona yang ini. Nah, jika kalau entry-nya yaitu di banyakkan di H1 M30, Pak. Nah, di sini saya nge-sell tetapi ketahan, makanya mau lanjut naik. Nah, contohnya di GBP Australian Dollar saya entry-nya yaitu di M30 juga, Pak. Nah, di M30 gimana? Di M30 ini kenapa saya incar buy ya? Nah, kita tahu tadi daily-nya kan lagi trend naik nih, kan gitu. Saya pindah ke time frame H1. Nah, di sini ada hidden base ya. Di sini ini turun, ini udah fill imbalance ya. Imbalance yang di sini ini ada hidden base di tape rendah. Nah, ini saya pindah ke time frame M30. Ya, nampak ya di sini adanya penolakan. Kan ini ada ekor yang panjang nih. Ya. Lalu ada kenaikan. Tertahan di zona supply di sini. Lalu harga kembali lagi ke sini. Ini ada zona demand yang baru ya. Nah, di sini kan ada wiki lagi yang panjang. Ini candle bullish. Di sini saya nge-buy. Lalu nge-buy stop loss saya yaitu di bawah sini. Nah, ini kurang lebih berapa pip ya? Ini agak lebar sih. 30 pip ya. Harga langsung turun, kena stop loss, lalu mondar-mandir lagi. Kayak gitu, Pak. Nah, ini kalau mau nge-buy lagi sebenarnya spekulasi ya. Nah, saya agak mau maksain sebenarnya karena kalau mau nge-buy di sini, ya saya takutin ya kena stop loss lagi. Jadi sebenarnya trading itu kalau beberapa kali kena stop loss, biasanya mental itu akan down. Nah, ini saya semalam kena di Euro USD dan juga GBP Australian Dollar udah 2 kali. Nah, ini kalau mau nge-buy masih oke-oke aja, tetapi saya persiapan untuk hari Jumat, Pak, yaitu yang tadi ya, Euro USD dan juga di USD Jepang Yen ada beberapa pair ya, Pak ya. Jadi ini saya tinggalin aja dulu, Pak. Ini maunya saya swing trade kayak gitu, Pak. Jadi konfirmasi saya di TFM 30, Pak. Iya. Jadi sebenarnya trading itu ya itu, Pak. Gitu. Saya juga lagi lihat USD Yen itu sepertinya dia mau berbalik di situ, cuma masih masih wait and see, menunggu konfirmasi yang kuat untuk reversal di situ. Benar.
Nah, ini kemarin di tanggal 10 Agustus ya. Di GBP Australian Dollar, ini saya entryan buy ini langsung kena TP ini. Bahkan ini saya udah uploadkan ke YouTube ya. Nah, di sini saya TP. Ya, di sini TP. Mana ini? Nah, di sini kan running profit. Nah, jadi trading itu nggak bisa setiap saat dikasih cuan terus di market. Nah, ini adalah contoh jelas ya. Ini kena stop loss. Seberapa bagus analisa pun, ini target saya kan ke sini dan juga fill imbalance. Nah, gagal ini. Jadi tadi kata Pak Usor kan USD Jepang Yen. Masih sideways benar. Jadi market sideways mana ya? Market sideways sebenarnya kalau scalpingan oke ya. Scalpingan oke, seperti ini kan buy di harga rendah, sell di harga tinggi. Jadi mondar-mandir di sini. Jadi kalau kita lihat di sini satu kali nge-buy. TP-nya 50% aja anggap ya. Kedua kali nge-sell lagi di atas ini. Targetnya juga sama, 50% aja. Ini udah beberapa kali kan gitu. Nah, di sini lagi nge-buy. Udah 3 kali. Nah, jadi kadang-kala market itu ada namanya sideways, untuk scalpingan oke. Nah, untuk swing kurang oke karena pergerakannya lambat. Ini saya biarin dulu, biarin market nentuin. Jika kalau mampu nge-breakout, retest, ya tarik peluang buy. Ya, ini adalah swing high sebelumnya. Ini kalau mau nge-buy, oke-oke saja, stop loss-nya ada, TP-nya jangan terlalu jauh dulu. Contohnya kayak gini nih, nge-buy di sini, stop loss-nya ada, TP 1 ya, TP terakhirnya di sini. Oke, hampir 1 jam. Silakan yang lain yang mau bertanya, silakan. Pak Erik. Pak Wandoyo, ya silakan Pak. New Zealand USD Pak. Apa itu? New Zealand. Oh, New Zealand. Oh ya, New Zealand USD. Kenapa saya jarang lihat market New Zealand dan juga jarang analisa market New Zealand USD ya? Karena pergerakan New Zealand ini sebenarnya hampir mirip dengan AUD USD. Nah, range daily-nya pergerakan market ini sebenarnya AUD lebih besar ketimbang New Zealand. Nah, tadi saya udah singgung tentang di Australian Dollar ya. Nah, jadi kalau Pak Wandoyo ataupun teman-teman yang lain mau perhatiin, sebenarnya mirip ya. Nah, di sini udah terbentuk low yang lebih rendah ya. Untuk New Zealand USD, low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Kemungkinan ini sideways, ya bisa jadi naik koreksi, baru melanjutkan tren penurunannya, ataupun nge-breakout langsung turun ke bawah. Ini dia Pak. Jadi ini New Zealand USD, saya akan tampilkan AUD USD. Nah, hampir mirip, bukan? Nah, itu dia. Nah, oke, saya coba langsung breakdown aja di rendahnya ya untuk New Zealand USD. Ini daily ya. Jadi trennya masih penurunan. Dan ini lagi sideways karena ada news ya. Menjelang news ini. Di time frame H4 sendiri masih mondar-mandir ya di sini. Nah, kalau mau nge-buy counter trend, resiko kecil, jangan terlalu jauh karena trend daily turun, trend H4-nya ini juga turun. Di time frame H1 gimana? Di time frame H1 sendiri ya ini anggap ini zona support ya. Ini zona support. Lalu di atas ini adalah zona resistan. Jadi marketnya lagi sideways nih. Lagi sideways. Seperti yang tadi saya bilang, belilah di harga rendah, juallah di harga tinggi kan gitu. Nah, harga saat ini lagi di bawah, memang cari peluang buy karena tren besarnya juga lagi tren penurunan, berarti ini lebih dianjurkan sebenarnya nge-sell. Nah, ini kalau mau nge-buy counter trend, jangan terlalu jauh targetnya. Ini tinggal tunggu nge-breakout, retest, entryan buy. Target ke 50%. Stop loss-nya disesuaikan ya. Jadi nge-breakout sebentar. Ini ada high sebelumnya ya.
Jika ini ada beberapa kali tertahan, ini udah mulai. Ini kalau mampu nge-breakout nih, nge-breakout, ada retest, nah, barulah nge-buy, target ke sini, Pak. Nah, tetapi kalau market ini tidak bergerak seperti ini, mau turun, mau naik koreksi lagi ke atas, nah disinilah cari peluang entry sell, target ke bawah sini, kayak gitu, Pak. Ini untuk New Zealand USD. Iya Pak, dia kan secara Fibo mayornya Pak, dari yang paling Mayornya rendah dari daily ya. sampai daily Saya mau coba. weekly sama tuh Pak. Itu dia itu resistennya pas kali Pak di 61,8 tuh Pak. Weekly-nya tren penurunan nih. Kita cek ke daily ya. Daily. Oke, berarti nah ini lower low, lower high, lower low. Ini Mayor kalau aja Pak, mayor dari bulan 2022 Pak. bulan berapa, Pak? Tahun November 2022. November. Itu Pak yang paling rendah itu. Ini di sini. Iya Pak. Oke, oh yang ambil yang di sini, Pak ya. Iya. Tak muncul nih, sebentar ya. Oke, iya. Bisa jadi, Pak. Mau Karena turun sudah 5 apa? Hampir dari 17 Agustus dia ada tertahan di situ terus Pak. Iya. Nah, ini kalau range besarnya ya, range weekly-nya ya. Ini adalah batas bawah, harga bawah. Ini harga atas. Nah, ini ada zona juga ya, zona supply. Ini kalau mau nge-buy USD-nya kalau saya lihat tadi sentimennya kemungkinan negatif ya. Bisa jadi New Zealand USD ya ada kenaikan, bisa jadi Pak. Ini kalau saya rasa bisa jadi turun lagi Pak ke 0.58 Pak. Ya, 0.58. Jadi kan gini dia. Ini lagi naik nih. Ini koreksi nih. Oh, ini lagi fase koreksi nih. Baru naik lagi ke sini ataupun tertahan di sini. Jika kalau mampu breakout akan feeling balancing di sini, Pak. Bisa jadi, Pak. Ini jadinya swing trade ini, swing trade. Iya, rencananya begitu, Pak. Ya, mana tahu nanti turun agak ke bawah ya, 0.58 mungkin bukan 1 minggu 2 minggu ini lagi, kita anggaplah 1 bulan lagi, karena pergerakan New Zealand ini kan agak lambat ya. Kita cek aja dari ini, penurunan ini aja sekitaran 21 hari ya, hampir 1 bulanan. Nah, nanti kalau mana tahu turun sampai ke bawah sana, tinggal tunggu konfirmasi aja. Contohnya apa? Misalnya 0.58 ini mau turun lagi misalnya. Nah, nanti nge-breakout ya. Ini ada lower high, nge-breakout swing membawa high, retest lagi ya. Yang penting high ini lebih rendah dari high sebelumnya ini. Nah, ini nge-buy. Ini jadi target ke atas sana. Ataupun paling enggak di sini udah amankan posisi, sisa not kecil bisa lah jadi sampai ke 0.64, Pak. Gitu, Pak. Iya. Saya coba buka PO di sini aja, Pak. Jadi gimana, dia Pak? break. Saya buka open buy di 59.200. Pakai buy stop ya, Pak ya? Iya. Oh. SL-nya 58. Oh. Yang tempat Bapak bilang tadi itu. Oh, yang di bawah sini. Oh ya ya ya. Buy stop. Bukan, Pak. Di sini 059 di atas ini masih ya. Ya, 59.200. 0.59200. Segini nih. Stop loss-nya segini nih. 58.800. Oh. TP-nya ke sini gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, ini kan berarti tunggu harga
kembali turun, baru buy stopnya hati kayak gini Pak ya. Iya, benar Pak. Iya. Ini tekniknya Pak Wandoyo mirip seperti tekniknya Pak Aidil. Pak Aidil kemarin apa saya lupa, dia tunjukin ke saya ada ini GBP USD, nge-sell stop atau apa? Sell limit. Sell limit atau sell stop. Ya. GBP Jepang ya. Oke, udah hampir 1 jam, sisa 5 menit lagi sebelum saya akhiri. Jadi adanya news ya, seminggu akan datang sampai hari Jumat. Pastiin pakai resiko yang super kecil ya, karena kita tidak bisa menganalisa 100% arah market kemana. Kita hanya bisa bisa mencoba ataupun mengestimasi pergerakan berikutnya kemana. Jadi kita hanya mengikuti yang kita analisakan. Jadi proses analisa itu sebenarnya untuk meningkatkan win rate ya, ataupun menjadi konfirmasi tambahan. Oke, kalau nggak ada lagi, udah 11:30. Terima kasih teman-teman. Makasih Pak Erik, makasih teman-teman semua. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas kembali.